Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para siswa kelas 4. Jadi pada video kita kali ini, yaitu video bagian ketiga yang membahas tentang pecahan. Ya, nah, seperti biasa para siswa sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, ya, dan tombol lonceng untuk menerima notifikasi update video-video pembelajaran berikutnya. Baik, para siswa kelas 4, selamat belajar. Membandingkan pecahan. Ya. Membandingkan dua bilangan bertujuan untuk mengetahui pecahan tersebut nilainya sama atau tidak. Ya, jadi nanti ada dua bilangan pecahan. Nah, kita akan mempelajari bagaimana membandingkan pecahan tersebut untuk mengetahui nilainya sama atau tidak. Ya, apakah dia lebih besar atau mungkin lebih kecil. Nah, untuk memahami cara membandingkan dua bilangan pecahan, coba kamu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Misalkan, ya, ada sebuah lingkaran. Jika lingkaran itu dibagi dua, maka setiap bagian nilainya adalah 1/2. Nah, ini pada video yang lalu sudah dicontohkan sebuah apel, ya. Nah, kali ini kita ambil contoh sederhana, yaitu sebuah lingkaran yang dibagi dua, hasilnya masing-masing adalah 1/2. Jika lingkaran dibagi 3, maka setiap bagian nilainya adalah 1/3. Ya, jadi dibagi 3 dengan ukuran yang sama besar, maka itu hasilnya akan diperoleh, yaitu masing-masing 1/3. Manakah yang lebih besar, 1/3 atau 1/2? Ya, jadi bisa kita lihat di antara dua lingkaran ini, lingkaran yang pertama dibagi dua dengan masing-masing bagian adalah 1/2, kemudian lingkaran kedua yang dibagi 3 dengan bagian masing-masing adalah 1/3. Manakah yang lebih besar? 1/3 atau 1/2? Berikutnya adalah kita lihat. Nah, di antara kedua lingkaran itu, yang paling besar adalah 1/2. Jadi bisa kita lihat perbandingannya di sini, bagian yang diwarnai atau bagian yang diarsir, ya, 1/2 itu lebih besar daripada 1/3. Jika lingkaran dibagi 4, nah, lingkaran yang pertama tadi dibagi 2, lingkaran kedua dibagi 3, nah sekarang lingkaran berikutnya dibagi 4, maka masing-masing bagian diperoleh 1/4. 1/4. Ya. Manakah yang lebih besar? 1/4 atau 1/3? Jadi kita bandingkan dengan lingkaran sebelumnya, yaitu satu lingkaran yang dibagi 3. Nah, untuk jelasnya kita tampilkan kembali. Nah, ini dia. Manakah yang lebih besar? 1/4 atau 1/3? Kita lihat perbandingannya. Maka dari bagian yang diarsir ini, kita bisa ketahui bahwa bagian yang paling besar adalah, atau pecahan yang paling besar adalah 1/3. Kalian paham ya? Baik, kita lanjut.
Jika lingkaran itu dibagi 5, maka setiap bagiannya diperoleh nilai 1/5 ya. Jadi masing-masing 1/5. Manakah yang lebih besar? 1/5 atau 1/4? Jadi kita bandingkan antara 1/5 dengan 1/4. Ya, kita lihat bagian yang diarsir. Nah, dengan melihat bagian diarsir, maka kita bisa langsung menebak, mengetahui bahwa yang paling besar adalah 1/4. Nah, setelah membandingkan 4 lingkaran di atas dengan pembagian yang masing-masing, nah tentu kalian dapat menjawab soal-soal di atas dengan mudah, bukan? Pertanyaan pertama, tentu kamu menjawab 1/3 lebih kecil dari 1/2. Hal ini dapat ditulis 1/3 lebih kecil dari 1/2 dengan, perhatikan ini simbolnya ya, ini ada simbol, ini menunjukkan lebih kecil, atau dapat ditulis 1/2 lebih besar dari 1/3. Nah ini simbolnya. Jadi tentu kalian masih ingat dari kelas 3 yang lalu, simbol perbandingan lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Kemudian dari pertanyaan pertama sudah kita jawab bersama ya. Nah, untuk pertanyaan kedua juga sudah kita jawab bersama bahwa 1/4 lebih kecil daripada 1/3. Nah, hal ini dapat ditulis 1/4 lebih kecil dari 1/3. Perhatikan simbolnya lebih kecil, atau ditulis 1/3 lebih besar dari 1/4. Perhatikan juga simbolnya ya. Nah ini kebalikannya. Kemudian dari pertanyaan ketiga juga kita sudah jawab bersama sebelumnya bahwa 1/5 lebih kecil daripada 1/4. Nah, dapat ditulis 1/5 lebih kecil dari 1/4 atau 1/4 lebih besar daripada 1/5. Para siswa, dari uraian di atas, kamu dapat mengurutkan bilangan pecahan seperti berikut. Jadi kita akan urutkan mulai dari yang terkecil ke pecahan yang besar, atau sebaliknya dari pecahan besar ke pecahan yang kecil, mulai dari 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Kita lihat bersama. Urutan pecahan dari pecahan besar ke pecahan kecil yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Nah ini urutan dari pecahan besar ke kecil. Sebaliknya urutan pecahan dari kecil ke besar yaitu 1/5, 1/4, 1/3, dan terakhir adalah 1/2. Nah, kalian bisa memahami ya. Nah, hal yang perlu kalian ingat, makin besar penyebut suatu pecahan, maka nilainya akan semakin kecil. Diulang, makin besar penyebut suatu pecahan, maka
maka nilainya makin kecil. Asalkan pembilang tidak berubah. Ya. Asalkan tidak berubah. Nah, ini sudah sudah kita bahas sebelumnya dan bisa kita lihat kembali di atas ini. Ya. Makin besar penyebutnya, maka nilai pecahannya makin kecil. Nah, 1/5 ini lebih kecil dibandingkan dengan 1/4. 1/4 itu lebih kecil dari 1/3. 1/3 lebih kecil dari 1/2. Nah, misalnya 1/2 lebih besar daripada 1/3, 1/3 lebih besar daripada 1/4, 1/4 lebih besar daripada 1/5, 1/5 lebih besar daripada 1/6 dan seterusnya. Ya. Jadi itu asalkan penyebutnya ini tidak berubah. Ya. Ini penyebutnya tidak berubah. Ya. Nah, jika penyebutnya tidak berubah, jika pembilangnya tidak berubah, ya, maka aturan ini yang berlaku. Makin besar penyebut satu bilangan, nilainya makin kecil. Kemudian cara lain untuk membandingkan pecahan adalah dengan menyamakan penyebut. Ya, jadi penyebutnya disamakan dulu. Jika penyebut sudah sama, tinggal memperhatikan pembilangnya saja. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan trik berikut. Ya, jadi cara lain untuk membandingkan pecahan yaitu dengan menyamakan penyebutnya, ya. Nah, para siswa, trik untuk membandingkan pecahan, ya. Jadi ini adalah polanya, yaitu A per B dan C per D. Jika ya A kali D lebih besar dari B kali C, maka A per B lebih besar daripada C per D. Ya. Ini adalah polanya. Nah, misalnya kita akan membandingkan bilangan 1/2 dan 1/5. Manakah yang lebih besar? Kita jawab bersama. Dan ini nanti kalian pahami, ya. 1/2 dan 1/5. Kita lakukan perkalian silang antara pembilang dan penyebut dari dua pecahan tersebut. Kita lakukan perkalian silang 1 kali 5, ya, dan 2 kali 1. Nah, 1 kali 5 hasilnya adalah 5. 2 kali 1 adalah 2. Nah, maka dari contoh ini 5 lebih besar daripada 2. Ya. Nah, tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik ini adalah, ya. Nah, 1/2 lebih besar daripada 1/5. Ya. Jadi untuk mendapatkan hasilnya ini, itu terlebih dahulu kita melakukan perkalian silang antara pembilang dan penyebut dari dua pecahan yang kita bandingkan. Kalian paham, ya? Baik, kita lanjutkan. Ya, diberikan contoh. Bandingkan pecahan 3/2 dan pecahan 2/4. Manakah yang lebih besar? Kita jawab bersama.
3/2 dan 2/4. Jadi kedua pecahan ini akan kita bandingkan yang mana yang lebih besar. Nah, seperti contoh sebelumnya, kita lakukan perkalian silang. 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Berikutnya 2 kali 2, ya 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Nah, kita lihat antara 12 dan 4. Diketahui yang lebih besar adalah 12. Ya, benar bukan? Nah, tanda yang tepat adalah 3/2 lebih besar daripada 2/4. Kemudian contoh berikutnya, bandingkan pecahan 1/4 dan 3/5. Manakah yang lebih besar? Kita jawab bersama lagi. 1/4 dan 3/5. Kita lakukan perkalian silang. 1 kali 5 hasilnya adalah 5. Kemudian 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Nah, bisa kita lihat yang lebih besar di sini adalah 12. Maka 1/4 lebih kecil. Nah, ini dibaca lebih kecil ya. 1/4 lebih kecil daripada 3/5. Ya, 1/4 lebih kecil daripada 3/5. Ya, sampai di sini kalian paham ya? Nah, kalian para siswa kelas 4, jadi untuk berikut ini ya untuk mengukur tingkat pemahaman kalian dengan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, diberikan latihan secara mandiri. Kerjakan soal latihan berikut secara mandiri. Isilah pecahan yang sesuai, kemudian bandingkan. Ya, dibandingkan besar atau kecil ya. Nah, jadi pada bagian A ini diberikan 2 buah gambar ya dengan bagian masing-masing yang sudah diarsir. Nah, nanti kalian isilah titik-titiknya sesuai dengan pecahan yang digambarkan pada bagian yang diarsir ya, atau pada gambar A dan gambar B. Nah, setelah itu kalian bandingkan ya, jadi kalian bandingkan pecahan mana yang lebih besar. Kemudian nomor 2, ya jadi kalian bisa menyelesaikan mengerjakan latihan ini di buku tulis ya, di buku latihan. Jangan lupa kalian menggambarnya juga ya. Jadi nomor 2 juga ditampilkan berupa gambar ya. Nah, kemudian nanti kalian tuliskan pecahan yang ditunjukkan oleh gambar ya, oleh masing-masing gambar. Setelah itu kalian bandingkan pecahan mana yang paling besar. Kemudian berikut nomor 3 ya. Ya, sama seperti pada nomor 1 dan 2 juga diberikan
dua buah gambar perbandingan dengan bagian yang sudah diarsir masing-masing. Nah, kalian ditugaskan untuk mengisi titik-titik ini dengan pecahan yang ditunjukkan oleh masing-masing gambar. Setelah itu kalian bandingkan pecahan mana yang paling besar di antara keduanya. Berikutnya, bagian B. Lengkapilah dengan menggunakan tanda lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan. Nah, di soal bagian B ini, ya kalian mengisi titik-titiknya dengan menggunakan tanda lebih kecil atau tanda lebih besar atau sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan ini kalian bisa kembali melihat tayangan video sebelumnya ya, penjelasan dari video ini. Ya, berikutnya bagian C. Nah, pada bagian C ini kalian diminta untuk mengurutkan pecahan-pecahan berikut. Yang bagian A itu kalian urutkan mulai dari pecahan yang terkecil untuk nomor 1 dan nomor 2 bagian A. Kemudian bagian B kalian diminta untuk mengurutkan dari pecahan yang terbesar ke pecahan yang terkecil. Nah, di sini ada masing-masing 2 nomor. Nah, kalian selesaikan di buku tugas seperti yang lalu. Setelah selesai kalian foto tugas kalian, kemudian kirim ke grup WhatsApp kelas 4. Anak-anakku, para siswa kelas 4 sekalian, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Dengan harapan mudah-mudahan kalian bisa memahami, mengerti, dan memaknai hal-hal yang dijelaskan pada video pembelajaran ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk menerima notifikasi update video-video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.